Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau bikin tutup ini ya, tutup sentrik ya. Tutup apa ya ini ya? Platina lah ya, dari CB. Karena ini udah nggak dipakai ya, nggak pakai ini lagi apa namanya? Nggak pakai platina lagi. Jadi rencananya mau ditutup, nggak pakai apa namanya tutupnya, nggak ada, cuman ini iseng aja ya, tutorial lah, bikin tutorial buat bikin tutup ini sendiri ya. Kalau misalkan jauh ke bengkel ke sana sini, tapi kebetulan jauh ke bengkel ke sana kemari sama aja ya. Tapi kebetulan ada bahan, ada barang ya, mudah-mudahan cukup ya. Cuman ngemalin doang di sini pakai stemplet buat ininya. Nah, ditempel di sini, bukan ditempel ya, di iniin. Baru ini nih apa namanya, kertas apa sih dia. Nah, ditempel di sini, buat malnya. Nah, yang hasilnya jadinya seperti ini. Nah, nanti ini dibikin packing lah, seperti packing dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini aku lagi apa namanya ini ya, bikin malnya ya dari plastisin. Jadi berhubung nggak ada tutup sentriknya, jadi menggunakan ini nih, tutupnya nih apa nama plastisin. Jadi seadanya gitu loh, kita bikin sendiri. Jadi supaya apa ya, bentukannya agak mending lah, karena memang nggak ada bentukan yang aslinya gitu. Jadi pengakalan lah intinya gitu. Nah, setelah dikira ngepas nih ya, pas dari sama tutup sentriknya ya, kira-kira aja di sini dilanjut lagi pembuatan apa namanya ya sebutnya, bukan mal juga sih ini sebutnya, cetakan lah, anggap aja cetakan ya, sama aja ya mal ya kan. Cetakan ya sama aja sih dari yang plastisin tadi. Jadi buat ininya dulu nih, kotaknya dulu biar masuk nanti ininya, bukan masuk sih, biar ngepas lah nanti gitu loh, sesuai ukuran yang diinginkan. Terserah sama kotaknya segede apa, mau segede gaban juga kalau bisa ya. Ya kan. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya. Berhubung kita nggak punya silikon ya, yang ada ini bekas-bekas apalah, kaca atau apa punya bapak ya. Kalaupun beli ini berapa sih, murah kok, cuman kisaran 20.000 kalau nggak salah, 20 ribuan lah. Ini namanya silikon, yang buat kaca bisa, terus buat silen lah, silikon silen lah. Nah, itu yang air itu airnya campuran air sabun ya, mau santitit mau masak gitu ya. Ya pokoknya campuran air sabun lah ya intinya, biar nggak lengket di tangan. Ingat, kalau misalkan mau ngambil silikonnya itu tangan kita mesti basah dulu biar nggak lengket di tangan juga. Nah, lanjut di pas-pasin sama plastisin yang tadi yang udah dibuat kotakannya ini nih, cetakan lah, anggap. Nah, ditekan-tekan sampai diusahain jangan sampai ada yang apa namanya ya, keropong-keropong. Dalamnya itu harus benar-benar pas. Harus benar-benar pas. Ini dibuatnya dua ya. Maksudnya dua tuh, ini kan baru tahap yang anggaplah depannya ya, atau belakangnya sama aja lah, mau depan atau belakang. Pokoknya dibikin dua. Nah, seperti ini. Nanti di tahap selanjutnya kita buat yang depannya. Nah, ini yang depannya sama ya seperti yang kayak tadi, cuman prosesnya nggak kerekam juga. Jadi ya seperti inilah, pokoknya intinya sama aja, sama sama seperti video di belakang tadi.
kan. Nah setelah depan belakang udah ya kering ya, di sini proses pembukaan atau melihat hasil cetakan kita nih apakah sudah bisa dibikin. Nah kalau misalkan nanti kelihatan nih ya, kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Yang pasti ini prosesnya ya kan, proses pembukaan. Nah ini hasilnya. Jadi nah itu yang tadi dibikin apanya sih, packing lah istilahnya, packing. Dipasin itu sama plastisin, itu plastisin yang tadi dibikin ya, dibikin. Jadi nanti ketebalannya seperti itu, yang plastisin itu plastisin itu nanti dilepas juga. Jadi kalau begitu kalau begitu jadi kalau mau mencetak nggak pakai plastisin lagi, jadi hasil cetakannya ya sesuai plastisin yang tadi, atau malam ya sesuai. Jadi cetakan yang tadi ya biarpun asal-asalan, jadi hasilnya nanti tinggal dirapin aja lah, dihamplas atau gimana gitu lah nanti proses selanjutnya ya. Nah ini proses pembukaannya ya, pembukaan plastisin itu tuh ketebalannya sama. Oke ya. Nah di sini kita lanjut pembuatan tutup sentriknya, tapi seputaran ini ya, apa namanya, resin sama katalis. Di sini saya menggunakan resin butek ya, butek, anggaplah butek ya, anggap beberapa tetes lah, itu terserah. Kalau pengen cepet ya agak banyakan ini tetesannya, jadi resinnya kira-kira itu cukupnya berapa gitu loh, untuk cetakan yang tadi kita buat lah. Ngaduknya juga jangan terlalu ini ya, jangan terlalu cepat. Kalau ini kelihatan cepat tuh karena dipercepat ya, supaya nggak banyak gelembung gitu loh. Nah diaduk terus nanti setelah tuh kelihatan kan, jadi kalau misalkan udah tercampur si resin sama katalis, dia berubah warnanya. Asalnya kan agak apa ya, agak pink ya, jadi agak keputih-putihan. Terus tinggal dituang. Setelah dituang nanti ditutup sama cetakan yang tadi, yang atasnya. Tuang. Jadi kira-kira ya ukurannya ya, tinggal dikira-kira aja. Kita tutup, tinggal tunggu hasilnya. Kira-kira kisaran 15 menitan lah, 15 menit ya. Kita buka nih hasilnya seperti apa. Nah, bukan seperti apa, udah pasti ya hasilnya kayak cetakan yang tadi ya. Nah ini hasilnya, cuman ini masih juga ini apa, belum kering bener ya, kurang lebih harusnya sih 30 menit karena ini pengerjaannya malam hari tadi ya, begitu beres ini langsung dikerjain. Nah kira-kira seperti ini hasilnya, tapi ini masih belum dirapiin, harus dirapiin karena prosesnya tadi pembuatan ininya enggak pakai tutup sentrik asli, kita bikin dari ini apa namanya, malam lagi malampir gitu kan. Nah nanti setelah ini dirapiin, setelah kita lihat ya proses selanjutnya, yang pasti merapikan dulu hasilnya. Nah ini yang sudah kering ya, tinggal di ini yang apa namanya, tinggal dirapiin, diamplas. Karena prosesnya tuh. Nah ini bukan setelah ya, proses pengerjaan pengamplasan seperti ini hasilnya. Nah, lanjut nanti ke apa, kalau pengeboran tinggal di ini aja ya, pakai apa namanya, nanti pakai malah yang tadi. Nah ini hasil yang udah kita buat, kita pasang. Ini seperti ini hasilnya.
Oke kawan-kawan, cukup sekian videonya ya. Bagi kawan-kawan pemula yang ingin belajar di sini, kita belajar bareng-bareng ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Budidayakan juga menonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham ya. Manfaatkan barang yang ada. Ide kreatif gak muncul dari hayalan saja. Ide kreatif akan muncul ketika melihat sesuatu yang tidak digunakan dan kurang bermanfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih.